Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du, teman-teman sekalian. Semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan juga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teman-teman ya, ini tulisan terakhir daripada Kiai Imaduddin itu mengenai diskursus tentang nasab Ba'alawi. Beliau sudah menemukan sebuah titik terang, yaitu beliau punya kesimpulan bahwasanya nasab Ba'alawi ini terputus 550 tahun. Sampai nama Ubaidillah itu disebut oleh Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah ya, pada tahun 895 Hijriah. Di mana kata beliau, Kiai Imad, dalam kitab itu Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran menyebutkan sebuah kasidah tentang nasab Ubaid bin Ahmad bin Isa sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kasidah itu ditulis oleh Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ahmad Ghashir Al-Hadrami, ulama yang semasa dengan Habib Ali As-Sakran. Artinya kesimpulan dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah itu bahwa untuk pertama kali nasab Ubaidillah sebagai datuk para habaib disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW adalah dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah yang ditulis pada tahun 895 Hijriah, artinya abad ke-9. Kesimpulan kedua dari Kiai Imad itu bahwa Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran lah yang pertama kali berkesimpulan bahwa Ubaidillah ini tidak lain adalah Abdullah, yang mana Abdullah ini disebut dalam kitab Al-Jundi ya, tarikhnya Al-Jundi, bahwasanya Abdullah itu adalah nama lain daripada leluhurnya para habaib itu, yaitu Ubaid bin Ahmad bin Isa yang menjadi Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, begitu ya. Tetapi kata Kiai Imad, Abdullah atau Ubaidillah itu sudah beliau bahas dalam tulisannya Rengginang dari Banten untuk Hanif Alatas. Artinya beliau punya kesimpulan bahwasanya nama Abdullah itu ya beda dengan nama Ubaidillah, begitu. Artinya beda orang, antara Abdullah sendiri itu beda orang, yang disebut dengan Abdullah dalam kitab Al-Jundi itu beda orang dengan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang menjadi leluhurnya para habaib. Karena kata beliau dalam kitab Syuja'ul Barakat itu sudah jelas bahwasanya putra-putra daripada Ahmad bin Isa itu 3, yaitu Muhammad, Ali, Husin. Jadi kesimpulannya Kiai Imad mengatakan bahwasanya nasab para habaib itu terputus selama 550 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa pada tahun 345 Hijriah sampai nama Ubaid atau Ubaidillah yang disebut dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah oleh Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran As-Saggaf. Nah, walaupun demikian ini ya, karena memang sejatinya beliau itu hanya ijtihad. Jadi ini ranah kajian, ranah ilmiah yang bersifat pengetahuan atau ijtihad, sehingga ya orang-orang boleh saja mengabaikan dalil-dalil yang sudah beliau tampilkan meskipun itu kuat. Ini pendapat beliau ya. Artinya beliau berkeyakinan dalil-dalil yang beliau tampilkan itu kuat. Artinya beliau mengatakan Ba'alawi nasabnya itu terputus gitu. Enggak sambung gitu. Tetapi orang boleh tidak menggunakan atau boleh mengabaikan dalil-dalil itu dan memilih husnudzon dengan menggunakan pendapat yang marjuh, yang lemah. Artinya yang lemah itu beliau berpendapat bahwasanya nasab Ba'alawi itu lemah sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, begitu ya. Beliau di dalam tulisannya punya referensi dari kitab Al-Qulyubi, yaitu wa yajuzul amal bil marjuh fi haqqin nafsihi la fil ifta' wal qada. Ini beliau dalam kitabnya itu. Artinya referensi di dalam boleh menggunakan meyakini meyakini nasabnya Ba'alawi itu, dan boleh dengan husnudzon dan pendapat yang lemah gitu.
Yang menarik teman-teman, ini kan kesimpulan daripada Kiai Imaduddin itu adalah terputus selama 550 tahun. Ya, terputus selama 550 tahun. Saya menemukan keterangan, ini karena saya penasaran saja. Penasaran kok bisa ya terputus 550 tahun, tidak ada koneksi, tidak ada pencatatan. Padahal dalam kitab ini ada kitab namanya Al-Muntaqa fi Aqabil Hasan Al-Mujtaba. Kitab ini dikarang oleh Syekh atau Syarif Ihab bin Yaqub Al-Qutbi Al-Hasani. Beliau adalah seorang pakar nasab. Jadi di kota Mekah, kota Madinah, beliau adik daripada Syarif Anas bin Yaqub Al-Qutbi Al-Hasani, seorang ahli nasab juga. Jadi sama-sama ahli nasab beliau ini. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Muntaqa ini bahwasannya pada masa-masa abad keempat, abad kelima, abad keenam itu adalah masa-masa di mana ilmu nasab itu adalah ilmu yang sangat populer. Ini baik kita baca. Wa kana hadzal ilmu minal ulumir ra'ijati fil ajyalil madiyah. Ilmu ini, ilmu nasab ini adalah ilmu yang sangat populer di kalangan orang-orang dulu. Bahkan wabil khusus, bahkan lebih-lebih fil qurunir rabi' wal khamis wasadis, bahkan pada abad keempat, kelima, keenam itu memang lagi populernya ilmu ini, sehingga fasannafal katsir kutuban fil ansab, banyak ulama-ulama yang konsen ya. Fasannafal katsiru minal muallifin kutuban fil ansab, banyak orang-orang yang konsen mencatat, menulis ilmu nasab ini, menulis kitab nasab ini, orang-orang yang kompetensi, yang memang sudah pakar dalam ilmu sejarah, ilmu nasab, itu banyak yang konsen menulis itu pada abad-abad itu. Baik dalam bentuk imam mabsut atau muhtasor atau musajjar, baik dalam bentuk, artinya dalam bentuk mabsutun, dalam bentuk keterangan luas atau keterangan ringkas, atau dalam bentuk-bentuk bagan atau musajjar. Ini menunjukkan, kata Syekh begitu, menunjukkan hadza yubayyinu al-inayatahum bihadzal ulum fi tilkal asr. Ini menunjukkan bahwasannya pada zaman itu memang sangat-sangat konsen mereka, perhatian betul kepada nasab ini. Tapi mengapa keluarga Ba'alawi ini kok nggak tercatat begitu? Padahal teman-teman ya, leluhur mereka itu adalah orang-orang yang masyhur, terkenal. Jadi klaim mereka leluhur Ba'alawi itu banyak yang bergelar imam. Artinya kan seorang tokoh, seorang yang sangat masyhur di zamannya tentunya karena bergelar imam. Tapi mengapa kok luput dari pendataan dari para kalangan an-nasabah, dari para kalangan orang-orang yang sudah pakar dalam mencatat silsilah pada abad keempat, kelima, keenam itu? Ya wallahu a'lam teman-teman ya. Apakah itu hanya klaim si pihak mereka dikatakan masyhur? Wallahu a'lam. Semoga